Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini aku ngebahas lagi tentang complexion baru yang kemarin udah banyak juga kalian request, yaitu dari produknya Skintific yang All Day Perfect Serum Foundation-nya. Karena memang aku penasaran ya, dulu kan si cushionnya itu benar-benar full coverage, udah gitu juga cukup tahan lama di tipe muka aku yang normal to oily. Kayak gimana sih untuk si serum foundation-nya ini nanti hasilnya di wajah aku? Pastinya bakal aku kupas tuntas di videoku kali ini. Buat kalian yang udah nungguin reviewnya, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Yang pertama pastinya aku akan bahas dari packagingnya yang masih skintific banget. Biasanya kan warna-warna krem, rose gold kayak gini. Yang menurut aku kayak simple aja gitu, kelihatan bersih. Di bagian depan ada nama produknya Skintific All Day Perfect Serum Foundation. Dan netonya tertera di sini 25 ml. Kemarin sih aku beli harganya kayak sekitar 160 atau 170 gitu. Nanti akan aku tulis aja detailnya. Dan seperti biasa ya, harga terupdate udah aku tulis di kolom deskripsi bawah. Kalian bisa langsung klik aja. Nah, bisa jadi kan nanti di beda hari kalau misalkan lagi ada promo, beda ya untuk harganya. Dan seperti biasa ya, aku akan zoom aja nih bagian ingredients. Karena biasanya ada juga yang penasaran nih komposisinya apa-apa aja. Terus kalau aku lihat di bagian bawahnya ada cara pemakaiannya, hal yang perlu diperhatikan. Dan untuk expiry date-nya kalau aku lihat ini sampai di tahun 2026, cuman kalau produknya sudah dibuka segelnya dan kita udah pakai, itu bertahannya hanya 1 tahun aja. Selain itu di sisi lainnya di sini ada keterangan-keterangan juga seperti kegunaan, cara penggunaannya, udah gitu produknya dari Skintific yang serum foundation ini sudah ada nomor BPOM-nya, jadi harusnya aman ya dipakai di wajah. Dan untuk shade yang aku pakai ini adalah 02 Ivory, karena waktu lihat di swatches-nya tuh sepertinya walaupun ini termasuk yang neutral undertone ya, tapi kayak ada kekuningannya gitu. Biasanya sih yang seperti itu yang akan cocok di wajah aku, nanti kita tinggal lihat aja waktu dipakai ya. Terus sekarang masuk ke package dalamnya, yang pastinya super elegan menurut aku. Karena perpaduannya tuh warna rose gold di bagian atas, terus di bagian bawahnya tuh ini botol kaca yang berat gitu. Doff bening, jadi kita bisa langsung lihat nih untuk warna shade-nya. Selain ada nama produknya pastinya di bagian depan, ini di bagian bawahnya juga ada keterangan-keterangan nih seperti shade-nya, expired date sampai di tahun 2026, dan ada masa berlaku. Jadi kita bisa langsung cek aja di sini kalau misalnya kita lupa nih ini tuh masih bisa dipakai atau enggak. Terus kalau aku buka di bagian dalamnya dia ada pumpnya kayak gini yang biasanya ini akan ngebantu juga untuk mengontrol pengambilan produknya. Kalau aku lihat sih ukurannya agak kecil ya, jadi menurut aku nggak akan yang beleberan juga. Terus ada keterangannya juga di sini shake before use, berarti kalian harus kocok dulu sebelum aplikasikan foundationnya ke wajah. Biasanya sih kalau seperti ini teksturnya tuh agak cair, jadi biar formulasinya kayak lebih nyatu aja gitu. Dan sebenarnya di boxnya tadi juga tertera beberapa klaim produk ya, yang seperti biasa akan aku bahas sambil mengaplikasikan produknya di wajahku. Karena memang ini untuk foundationnya udah aku pakai, aku bakal kasih tunjuk detail pengaplikasiannya di videoku yang berikut ini. Dan langsung aja sekarang aku akan pakai untuk foundationnya dari Skintific ya. Seperti biasa ini aku hanya pakai pencahayaan dari sinar matahari aja. Dan karena memang jendelanya ada di situ, biasanya tuh sebelah sini kayak agak gelap gitu, jadi agak beda warna kanan kiri. Tapi semoga aja tetap real detail ya, kelihatan nanti warna asli kulit aku tuh seperti apa setelah menggunakan si foundationnya. Seperti yang aku bilang tadi, aku menggunakan shade yang ivory. Dan kalau aku lihat dari petunjuknya, perlu di shake-shake terlebih dahulu. Mungkin karena teksturnya agak cair ya. Ini baru pertama kali banget aku pakai, jadi aku belum tahu seperti apa. Oke, setelah udah di shake-shake, langsung dibuka aja. Untuk aplikatornya seperti ini, kalau kalian mau lihat, jadi dia kayak ada pumpnya gitu. Memudahkan juga untuk mengontrol pengambilan produknya ya. Dan yang pertama aku akan ambil satu pump terlebih dahulu. Ini untuk satu pump. Dan kelihatan di sini memang foundationnya agak cair ya. Biasanya memang kayak gitu, kalau di shake-shake dulu tuh dia teksturnya nggak akan sekental itu. Namanya juga serum foundation, mungkin nanti dia tuh kayak bakal berasa ringan di wajah. Sedikit bakal aku zoom, dan akan aku aplikasikan di bagian kanan wajah aku dulu. Mungkin aku juga sering lihat ke sana, karena di sana ada kaca yang lebih besar gitu.
Oh ya, BTW ini di keterangannya juga disebutkan harus skin prep terlebih dahulu, kayak pakai skincare gitu. Kebetulan hari ini aku seragamkan aja ya, jadi aku pakai serumnya dari Skintific. Udah gitu ini yang wajib banget sih moisturizernya sama sunscreen. Kalau sunscreen sih bisa beda-beda ya, tapi kali ini aku lagi pakai juga dari Skintific. Oke, ini udah selesai aku total-total, langsung aja sekarang aku akan ratakan menggunakan puff segitiga aku ini dari Mua. Aku suka banget ini karena bener-bener empuk, udah gitu nggak terlalu menyerap produk. Wow, ini beberapa kali tap aja di area bawah mata aku. Kalian bisa lihat ya perbandingannya. Yang sini masih kelihatan gelap, yang sini udah kayak tercover gitu. Sepertinya untuk coveragenya lumayan ya. Aku akan lanjut dulu blend di area lainnya. Dan memang sesuai klaimnya dia menyebutkan blend seamlessly into skin. Jadi dia tuh gampang diratakan karena teksturnya cukup cair ya tadi. Tuh langsung kayak ngerata aja ke seluruh permukaan wajah. Dan ini aku udah selesai mengaplikasikan di sisi kanan wajah aku. Ternyata sih kalau aku perhatikan di situ masih ada ya kelihatan noda-noda di pipi ataupun di bagian bekas jerawat itu kurang mengcover gitu. Walaupun kalau untuk area bawah mata tuh udah nutup menurut aku. Jadi di sini aku tambahkan lagi ya, karena memang teksturnya cair sih biasanya di layer nggak masalah, nggak akan berasa yang berat. Sebenarnya kalau di kulit kalian nggak ada imperfection, pasti nggak perlu di layer kayak gini ya, hasilnya udah cakep. Dan hasilnya seperti ini setelah aku layer, kelihatan lebih flawless dan nutup lagi di bagian nodanya. Udah gitu sesuai dengan klaimnya nih, dia menyebutkan bisa menyamarkan pori. Yuk langsung kita akan lihat aja, karena aku zoom. Kelihatan ya di bagian pori-pori memang dia kayak lebih smooth aja dibandingkan yang sisi kiri yang belum diaplikasikan. Dan kalau untuk tampilannya sendiri menurut aku ini nggak terlalu yang matte banget karena masih ada glow-nya. Di sini sih dia menyebutkan shine free soft matte finish. So kalau dilihat perbandingannya di situ memang yang sisi kanan aku tuh lebih matte tapi kayak masih natural aja gitu. Dan kalau aku bandingkan dengan warna leher aku ini juga masih masuk. Jadi menurut aku sih untuk shade 02 Ivory ini bisa cocok di tipe skin tone aku. Sekarang tinggal yang sebelah kirinya nih belum aku aplikasikan ya. Aku akan pakai lagi foundationnya. Cuman di sini tuh kelihatan tinggal dikit banget. Jadi aku kayaknya perlu mau nambah lagi untuk cover sisi kiri wajahku. Sama sih sekitar 1 pump kayak gini. Dan karena ini teksturnya ringan tuh menurut aku jadi kayak nggak khawatir bakal nanti berat gitu loh di muka. Untuk ngeblendnya sih ini sama aja dengan yang tadi ya, di blend aja sampai nih aku udah cepetin dan udah selesai aku mengaplikasikan di sisi kanan kiri wajah aku. Dan karena memang ini finishnya agak glowy, aku sekarang mau tunggu sampai bener-bener ngeset dulu, barulah nanti kita uji nih, katanya dia transfer proof sih untuk foundationnya. Sambil nunggu sekarang aku akan kasih tunjuk aja ya before afternya seperti apa. Jadi kelihatan di afternya pastinya wajah lebih flawless karena bisa mengcover imperfection wajah aku ya, seperti noda-noda di pipi, bekas jerawat, ataupun area bawah mata. Walaupun tadi butuh sekitar 2 layer, tapi aku sih suka sama hasilnya karena bener-bener kayak kulit aja. Udah gitu untuk ukuran foundation sih menurut aku ini ringan ya. Untuk coveragenya sendiri medium to full, kalian bisa build aja sesuai dengan kebutuhan. Dan sekarang aku akan langsung buktikan aja apakah dia bener-bener transfer proof. Aku udah nyiapin tisu di sini ya. Dia nanti akan nempel enggak di tisunya, nih di bagian sini. Nih, secara kelihatannya sih sebenarnya ada nempel tapi kayak tipis banget gitu, nggak terlalu yang banyak ya. Padahal tadi finishnya juga agak glow, biasanya kan dia kayak gampang transfer, tapi ini sepertinya minim sih menurut aku. Dan kalau aku baca juga nih di sini ternyata kenapa sih dia ini menyebutkan serum foundation karena ada kandungan skincare-nya, yaitu hyaluronic acid, microalgae, dan juga EGT atau ergothioneine yang lagi-lagi bisa melindungi dari polusi dan juga blue light. Wow, ada juga ya foundation yang melindungi dari blue light, setahu aku cuma sunscreen. Tapi dengan kandungan-kandungan ini sih klaimnya kayak gitu. Jadi dia nggak cuma foundation aja, tapi ada kandungan-kandungan skincare yang bisa lebih memproteksi kulit. So seharusnya aman ya kalau mau dipakai seharian ini. Dan karena memang tipe muka aku itu normal to oily, jadi aku harus set menggunakan bedak ya. Apalagi kan hari ini aku mau pergi-pergi. Mungkin kalau kalian penasaran foundationnya ini dipakai tanpa menggunakan bedak kayak gimana, bisa komen-komen di bawah. Mungkin nanti bisa aku buat DVD atau rilis aja ya. Karena kan yang pada umumnya itu biasanya tipe normal to oily ataupun yang oily sekalipun itu selalu set menggunakan bedak. Dan aku akan pakai ini bedaknya Rose All Day yang translucent sehingga nanti dia nggak merubah apapun yang ada di wajah aku ya.
Itu pun hanya aku set di area T-zone aku aja. Karena memang si Rose All Day ini sih di aku sendiri untuk ketahanan minyaknya tuh biasa aja. Jadi kemungkinan nanti kita tetap bisa lihat pure ketahanan dari cushionnya seperti apa. Dan disitu udah aku aplikasikan di bagian T-zone aku aja ya, area bawah mata, hidung, dahi, sama dagu. Terus untuk area lainnya aku swipe-swipe menggunakan brush biar hasilnya tuh kayak lebih natural dan nggak kelihatan yang berbedak banget. Dan sampai di step ini aku akan kasih tunjuk ya kalau udah jam setengah 11 siang aku selesai mengaplikasikan foundationnya. Dan aku bakal selesaikan makeupku dulu. Tara, seperti ini untuk hasil makeupnya ya. Di sini sih seperti biasa makeup natural flawless ala aku tanpa menggunakan primer, setting spray, dan juga highlighter. Jadi ini kayak makeup yang matte aja. Nanti kita akan lihat ketahanan dari cushionnya seperti apa. Sejauh ini sih yang aku rasakan di wajah aku selain memang flawless ya, juga rasanya masih ringan gitu. Seharian ini bakal aku update aku mau kemana aja dan dites sampai jam berapa. Karena baru dipakai hari ini, so pastinya akan aku update di akhir video. Jadi tonton videoku sampai habis ya. Dan harinya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya, bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Buat kalian tim gercep yang udah nyobain juga foundationnya Skintific, bisa sharing dong dengan komen-komen di bawah. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Update yang pertama, ini sudah jam 14.42, pakainya sekitar 4 jam gitu. Ini masih di rumah aja sih. Aku akan zoom di lipatan hidung ataupun dagu aja belum kelihatan berminyak loh. Glow dikit di atas ujung hidung. Kalau misalnya aku kasih tunjuk di dagu aku ataupun area lain tuh masih kelihatan bagus. Wow, mungkin glownya cuma di hidung atas aja. So, aku bakal update-update lagi, tapi di sini aku tuh kebetulan mau pergi karena tes ketahanan sekalian Malming ya. Jadi aku akan tes salah satu lip tint yang akan aku kasih tahu di next video. Oke, tadi bener-bener sampai pilek ya karena pedes banget minyak. Ini udah jam 16.40, jadi pakainya sekitar hampir 4 jam. Di atas hidungku mulai lumer, apalagi kan tadi kena tisu juga ya waktu aku ngusap kepedesan. Tapi area lainnya sepertinya coveragenya masih oke sih kalau kelihatan di kamera HP. Habis itu aku jalan-jalan ke mall dan lain-lain, tapi aku nggak videoin. Ini udah mau on the way pulang. So, aku akan update sudah di rumah sekitar jam 10.18, pakainya sekitar 12 jam, hampir ya. Wow, kelihatan di situ yang nempel itu di bagian hidung atau dagu di maskernya. Cuman kayaknya juga nggak banyak banget, langsung aja bakal aku zoom. Nih, kalian bisa langsung lihat. Sebenarnya udah kelihatan glowy berminyak di lipatan hidung, dan daguku ya. Tapi biar lebih pasti nih aku langsung akan tap-tap dulu menggunakan tisu untuk menghilangkan minyaknya. Seperti biasa ya, biar kayak kelihatan lebih jelas aja bagian mana lumernya. Ini aku udah selesai tap-tap dan di tisunya tuh kayak minim banget nempelnya. Aku nggak tahu sih, karena tadi kan aku pakai translucent powder juga, jadi kayak nggak nempel gitu. Mungkin minyak-minyakannya aja yang nempel. Tuh kelihatan ya ujung atas hidung aku sudah lumer, udah gitu di lipatan hidung juga kayak gitu. Tapi di selain T-zone kayak sekitaran pipiku masih aman ya. Nih di dagu aku juga agak pudar karena kena minyak tadi. Tapi nggak yang sehilang itu juga. Di lipatan hidung kiri juga seperti itu. So overall sih ini yang paling berminyak di T-zone, itu pun yang parah tuh di dagu. Sama di atas hidung aku aja. Area lainnya tuh masih aman. Ini di dahi aku yang keringetan aja lumernya nggak banyak loh. Biasanya kan kalau misalnya nggak tahan tuh kayak fondinya bisa lumer gitu. Oil controlnya sih menurut aku di tipe mukaku yang normal to oily cukup bagus ya, karena rumahnya juga nggak separah itu. Masih ada fondi yang nempel bahkan di area T-zone aku. Overall sih aku suka sama foundationnya karena menurut aku dia cukup ringan, udah gitu coveragenya juga bagus di wajah aku, bisa nutup dan masih natural untuk matte-nya. Setelah lihat reviewnya, kalau menurut kalian sendiri gimana? Mungkin nextnya bisa kita coba nih nggak pakai bedak.